Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada tahun 2013, Magnus Carlsen merebut gelar juara dari tangan Viswanathan Anand. Bermain 10 game, Magnus menang telak, 3 kali menang, 7 kali remis tanpa kekalahan. Tahun 2014, kembali mereka rematch kawan, karena tahun itu Viswanathan Anand menang di kandidat turnamen dan berhak menantang Carlsen. Akhirnya rematch pun terjadi, tapi tidak sama seperti seri sebelumnya. Rematch pada tahun 2014, mereka dijadwalkan bermain 12 game. Tapi sampai di game ke-11, Carlsen sudah mengunci gelarnya dan tidak melanjutkan game ke-12. Dengan kemenangan 3 kali menang, 1 kali kalah, 7 kali remis. Dan Magnus Carlsen mempertahankan gelarnya di kejuaraan dunia tahun itu. Pagi ini kawan, kita akan ulas satu game di kejuaraan dunia 2014 ini. Rematch antara Carlsen versus Anand. Dan yang akan kita ulas ini adalah game kedua mereka. Langsung saja kita ke atas papan. Pada game yang kedua ini, Carlsen pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan kuda hitam F6. Kita temui pembukaan Ruy Lopez atau Spanish Game variasi Berlin Defense atau pertahanan 2 kuda. Carlsen melanjutkan pion D3, gajah hitam C5, Carlsen rokade di langkah kelimanya, sekarang pion D6, membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah mungkin ke petak G4 untuk mengepin kuda, dan Carlsen menggeser betengnya ke E1. Di sini Viswanathan Anand memutuskan untuk rokade pendek, dan akhirnya Carlsen menukarkan gajah pukul kuda C6, merusak struktur pion hitam kawan, dan Carlsen melanjutkan dengan pion H3, mengontrol petak G4 agar kuda ataupun gajah tidak berani menempati peta ini. Dan Viswanathan Anand menggeser beteng ke E8, Carlsen mengembangkan kuda B ke D2, kuda hitam D7, kuda lompat ke C4, dan sekarang gajah mundur ke B6. Menggoda Carlsen untuk pukul gajahnya agar pion hitam ini strukturnya nanti kembali bagus lagi. Carlsen hanya merespon dengan langkah pion A4. Tujuan memainkan pion A4 ini kawan jelas biasanya untuk mengancam gajah ataupun memberikan akses bagi betengnya untuk cepat keluar, naik ke peta H3, mungkin nanti digeser ke lajur pusat atau ke sayap raja. Pion A4 dibendung oleh pion A5 dan Carlsen akhirnya pukul gajah hitam. Agar Carlsen tidak terganggu adanya gajah hitam yang berada di diagonal petak gelap ini kawan. Carlsen melanjutkan dengan pion D4, menteri hitam C7, beteng putih naik ke A3, kuda hitam bermanuver ke F8 untuk membuka diagonal petak terang bagi pengaktifan gajahnya mungkin berkembang ke peta E6 di langkah berikutnya. Carlsen melanjutkan dengan membuka lajur pusat, pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh pion, kuda putih lompat ke H4, membuka diagonal petak terang bagi menterinya untuk bergerak ke sayap raja nanti, atau juga memberikan akses bagi beteng bergerak ke sisi raja, memberikan pressure pada pion G7 ini nanti. Dan Viswanathan Anand pun menggeser betengnya ke D8 menyerang menteri. Menteri ke H4, pion F6 untuk memberikan backup bagi pion yang ada di peta E5 ini, tapi juga dengan memainkan pion ini kawan. Sekarang diagonal petak terang ini terbuka, walaupun Carlsen tidak mempunyai diagonal petak terang, tapi dengan membuka pion yang maju ke peta F6 ini, tentu posisi raja hitam ini akan terekspos di diagonal terang ini. Atau juga dengan mendorong pionnya maju ke peta F6 ini kawan, juga memberikan akses bagi menteri untuk mengontrol peta E8. Di sini Carlsen meresponnya dengan langkah kuda ke F5. Sekarang gajah hitam berkembang ke E6 untuk menutup diagonal petak terang ini, juga untuk memberikan ancaman nantinya gajah ke peta F7 untuk mengusir menteri putih ini. Carlsen menggeser betengnya ke G3, mengancam pion G7. Di sini diantisipasi dengan langkah kuda ke G6. Bisa saja kawan memainkan pion G6 untuk didorong maju ke depan. Mungkin nanti menteri putih ke H4, dan mungkin nanti gajah akan bertukar dengan kuda, dipukul balik oleh pion. Menteri hitam akan bergeser ke F7. Tapi dengan variasi ini kawan, para perwira hitam nantinya akan cukup pasif. Kuda hitam tidak akan berani meninggalkan petak F8 untuk melindungi pion G6-nya, ataupun juga menteri juga tidak akan berani meninggalkan peta F7 untuk melindungi pion F6-nya dari ancaman menteri putih ini.
Mungkin variasi ini sudah diperhitungkan oleh Anan kawan. Dia memilih langkah kuda ke G6. Dan pada posisi ini Carlsen mempunyai kesempatan untuk bermain lebih agresif dengan melakukan pengorbanan gajah ke H6. Jika pengorbanan diterima, selanjutnya adalah Carlsen bisa melanjutkan pengorbanan kembali. Beteng pukul kuda dipukul oleh pion, dipukul balik oleh Menteri Putih skak, dan seterusnya kawan. Di sini nanti pion-pion hitam ini akan bersih disikat oleh Menteri Putih. Dan dengan variasi atau permainan seperti ini, memang putih kalah satu benteng, tapi dia menang 4 pion. Dengan komposisi seperti ini, kira-kira siapa yang lebih unggul kawan? Apakah masih cukup seimbang? Tapi di permainan aslinya pada posisi seperti tadi, saat kuda putih lompat ke G6, Carlsen memainkan pion H4, bertujuan nanti Menteri mungkin mundur dan pion ini akan didorong maju untuk mengusir kuda hitam. Anan pun akhirnya memutuskan bertukar gajah pukul kuda F5, dipukul balik oleh pion, dan kuda lompat ke F4 menyerang Menteri. Carlsen pukul menggunakan gajah dipukul balik oleh pion, selanjutnya beteng digeser ke lajur C. Memberikan pressure bagi pion C6 ini, mungkin nanti Menteri bergerak ke F3, membantu untuk memberikan pressure bagi pion C6 ini. Anan mendorong pionnya maju ke C5, beteng putih naik ke E6, memberikan pressure di peta atau pion B6, beteng digeser ke B8 melindungi atau memperkuat posisi pion, dan beteng putih naik ke C4 untuk mengincar pion F4 ini, ataupun juga bisa nanti digeser ke lajur pusat, ke lajur E untuk mendobel betengnya kawan, diikuti dengan langkah Menteri ke peta E2 menjadi baterai yang cukup kuat, atau nanti bisa disebut dengan Alekhine Khan. Menteri hitam bergerak ke D7 untuk memberikan ancaman skak di peta D1 untuk menantang pertukaran menteri. Carlsen mengantisipasi dengan raja ke H2, beteng hitam bergeser ke F8. Andai tadi kawan pada posisi ini beteng ini digeser ke E8 menantang beteng putih, mungkin putih akan bermain dengan beteng C bergeser ke E4. Oleh karena itu di posisi ini tidak ada gunanya menantang beteng putih. Anan hanya menggeser betengnya ke F8, selanjutnya beteng C ke E4, dibalas dengan langkah beteng naik ke B7 untuk memberikan backup peta E7-nya dari ancaman beteng yang didorong maju ke depan. Jika beteng ini kawan nantinya didorong maju ke depan, kemungkinan hitam akan melakukan pertukaran menterinya dengan 2 beteng. Itu bisa saja dilakukan oleh hitam kawan. Tapi tergantung juga pemain apakah berani memainkan pertukaran menteri dengan beteng dengan situasi atau diagram seperti ini. Tapi di sini Carlsen membalas dengan langkah menteri ke E2. Tetap memberikan ancaman di peta E7 ini kawan. Memberikan serangan atau formasi struktur Alekhine Khan. Dan Anan pun melanjutkan permainan pion B5 menantang pion A4. Di sini bisa saja putih tetap menantang menteri hitam di peta E7 kawan. Tapi Carlsen sedikit menahan tekanannya. Dia bermain dengan pion B3. Pion B pukul pion A4 bisa saja dipukul oleh beteng putih, tapi Carlsen memilih memukul balik menggunakan pion B agar struktur betengnya ini kawan tetap terjaga untuk memberikan tekanan di lajur E ini. Dan Viswanathan Anand mengangkat betengnya ke B4 menantang pertukaran beteng. Dan di sini Carlsen membuat jebakan bagi hitam kawan, memainkan betengnya ke E7 mengancam menteri terlebih dahulu. Tujuannya adalah menggoda menteri hitam pukul pion F5 ini. Apabila dilakukan oleh hitam, menteri pukul pion F5, ancamannya adalah cukup serius kawan. Beteng putih terlebih dahulu pukul beteng hitam setelah dipukul balik. Selanjutnya adalah menteri putih akan ke C4 skak. Tentu saja raja bergeser, selanjutnya menteri akan ke F7. Jika beteng pukul menteri, beteng putih akan melakukan skak, ditutup oleh beteng hitam kembali dan dipukul oleh beteng putih skak mat. Dan di sini posisi menteri putih mengancam beteng juga memberikan ancaman skak mat. Jadi ancaman ini sudah tidak bisa diantisipasi kawan. Jika beteng bergeser ke peta G8 melindungi pionnya, maka selanjutnya adalah beteng putih akan ke E8 dan ancaman skak mat pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Tapi ternyata Viswanathan Anand tidak tergoda untuk pukul pion F5 ini. Dia menggeser menterinya ke peta D6. Membuat ancamannya sendiri dengan open skak, pion didorong maju ke peta F3. Oleh karena itu, Carlsen membendung laju pion di F3. Beteng pukul beteng oleh Anand, dipukul balik oleh menteri. Pion F3 open skak, ditutup dengan pion G3.
Dan pada posisi ini kawan, sepertinya Viswanathan Anand mulai tertekan dengan waktunya. Dia mengalami krisis waktu mungkin di sini yang akhirnya membuat langkah blunder pion H5. Mungkin kawan pada posisi ini langkah menteri ke petak D2 merupakan kesempatan bagi Anand untuk memberikan perlawanan untuk mengincar pion F2. Apabila di sini menteri putih pukul pion F3 untuk melindungi pionnya, menteri hitam akan pukul pion dan mungkin permainan masih akan tetap menarik untuk dilanjutkan. Walaupun beteng putih masih berada di baris ke-7 yang merupakan baris yang cukup nyaman bagi beteng kawan. Tapi sayangnya dalam tekanan waktu, Anand membuat langkah blunder pion H5 dan dimanfaatkan Carlsen dengan langkah menteri ke B7. Dan sudah tidak ada yang bisa menghentikan laju beteng pukul pion G7 ini kawan. Tak ada yang bisa melindungi pion G7 ini lagi. Dan di langkah ke-35 ini, Viswanathan Anand menyerah. Ancamannya cukup serius, 2 langkah lagi akan skakmat, tapi jika tidak ingin terjadi skakmat, maka menteri hitam harus pukul beteng putih dan hitam akan kehilangan menterinya. Dan saya rasa sampai di sini kalian sudah mengerti, tidak perlu lagi dilanjutkan langkah-langkahnya. Jika hitam masih tetap ngeyel kawan, kalian sudah tahu yang harus kalian lakukan. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Viswanathan Anand di kejuaraan dunia tahun 2014 pada game keduanya. Pada game pertamanya mereka bermain remis dan secara keseluruhan di partai Dwi Tarung ini Carlsen memenangkan 3 game, 1 kali kalah dan sisanya 7 kali remis. Sehingga Carlsen mampu mempertahankan gelar juaranya pada saat itu. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan referensi dalam permainan Ruy Lopez khususnya dalam Berlin Defense kawan, bagaimanakah membongkar pertahanan hitam yang memakai Berlin Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.